Yang pertama, belum dibutuhkan, di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Kalau muncul sekarang, maka itu tidak disebut dengan bid'ah. Saya ulangi ya. Di zaman Nabi belum dibutuhkan. Contohnya, contoh apa contohnya? Nahwu, ilmu nahwu ya, sorof, apalagi ilmu hadis, dan seterusnya. Dulu belum dibutuhkan karena mereka semuanya jago bahasa Arab, jago nahwu, jago sorof, kemudian jago ilmu hadis, asbabun nurud, ya asbabun nuzul, mereka ahlinya. Sehingga di zaman Nabi sallallahu itu belum dibutuhkan. Sekarang dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Karena ketika Islam sudah menyebar jamaah sekalian, dulunya mushaf Al-Quran itu tidak menyatu seperti sekarang. Tapi di zamannya Utsman bin Affan, ya agama Islam sudah menyebar luas, maka banyak orang-orang ajam masuk ke dalam agama Islam. Kita ini orang apa, Arab atau ajam? Ajam. Kita ini orang ajam, ya. Kita ini orang ajam. Sehingga ketika banyak masuk Islam, ternyata banyak yang tidak bisa baca Al-Quran kalau tidak dikasih harokat. Ya, kalau tidak dikasih harokat, dikasih harokat saja masih salah. Apalagi kalau gundul, ya. Ada orang yang dikasih gitu, ya. Alif lam mim, tapi dia baca alamat. Nah ini kan dia tidak bisa. Kalau dia mundur, ya dia tidak bisa. Sehingga sekarang kalau dibukukan, kemudian dikasih harokat jamaah sekalian, maka ini tidak ada masalah. Ya. Ini bukan bid'ah namanya. Kenapa? Karena di zaman Nabi ini tidak dibutuhkan karena mereka ahlinya semuanya. Kemudian yang kedua, belum mampu diadakan atau belum mampu dimunculkan. Kalau muncul saat ini, maka itu juga bukan disebut dengan bid'ah secara istilah. Ya contohnya apa? Ini apa contohnya? Ya lampu, misalnya lampu. Ya. Kemudian kipas angin, mic, ya, motor, mobil, dan seterusnya. Ini semua jamaah sekalian Nabi tidak mampu dan para sahabat tidak mampu untuk membuat. Ya, sehingga Nabi berkata kepada para sahabat, antum a'lamu minni bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada saya terkait masalah perkara dunia. Seandainya di zaman Nabi sudah ada mobil, bisa jadi dipakai, motor dipakai, mic dipakai. Karena Nabi ketika sholat maka menjadikan Bilal itu sebagai muballigh. Muballigh itu kalau Nabi sudah Allahu Akbar, maka Bilal juga di belakang Allahu Akbar. Karena banyaknya kaum muslimin. Seandainya ada mic, anda perlu lagi yang orang seperti itu, ya, tidak perlu lagi muballigh. Ya. Baik. Sama juga kipas angin, ya, lampu, ya orang dulu pakai obor, ya. Jadi apa namanya, suruh bambu, kemudian dikasih minyak, kemudian dinyalakan api. Kalau ada lampu bisa jadi dipakai di zaman Nabi. Sekarang kalau muncul ini, maka ini tidak disebut dengan bid'ah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga tidak dibutuhkan di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Padahal mampu dilakukan. Maka inilah yang disebut dengan bid'ah jamaah sekalian. Ya. Contoh misalnya, azan di kuburan, misalnya. Azan atau qomat di kuburan. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah Nabi dan para sahabat bisa azan di kuburan? Bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Ya, tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan bid'ah secara istilahi. Ya. Jadi ini contoh-contoh cara memahami bid'ah secara istilah. Mulai dari yang pertama, belum dibutuhkan di zaman Nabi, seperti nahwu sorof, pembukuan Al-Quran, maka
maka ini tidak ada masalah kalau muncul saat ini. Ya, karena dulu mereka ahlinya. Yang kedua, belum mampu diadakan. Ya, karena nanti keterbatasan dalam masalah ilmu dunia. Ya, keterbatasan dalam masalah ilmu dunia. Sekarang kalau muncul, maka tidak masalah. Kemudian yang ketiga, tidak dibutuhkan di zaman Nabi, padahal mampu dilakukan. Misalnya azan di kuburan, ya, azan di kuburan dan seterusnya.